Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua mau bongkar CVT-an gua karena banyak yang request gimana supaya motor Vario ini ngegerung full adem. Dengan saringan yang pertama, dia si knalpotnya itu harus full saringan dulu. Intinya yang pertama itu harus full saringan, full system, atau saringannya tuh full, nggak ada pipa, full semua. Nah, ini fotonya kayak gini, ini full saringan, contohnya kayak gini ya guys ya. Dan untuk misalkan motor yang masih standar, nggak usah pakai yang 1 mm, pakai yang 2 mm aja atau 1,5 mm lah. Soalnya kalau 1 mm dia terlalu rapat dan atasannya pasti cempreng. Jadi 1 mm itu untuk yang motornya udah bore up atau udah ganti noken as atau udah tune up. Nah, kalau misalkan masih standar cuman kirian doang, gue saranin pakai yang 2 mm aja. Oke, kita akan bongkar dulu si CVT-nya. Sebelum gua bongkar, kalian alangkah baiknya untuk subscribe channel ini dan juga like, share ke teman-teman kalian supaya di jalan tuh kalau misalkan kita riding bareng tuh ngegerungnya tuh enakan gitu guys. Jadi oke, kita akan langsung buka dulu ya guys ya. Kita akan skip dan gua langsung bukain dulu. Anjir, ada bernya anjir. Nah, yang pertama kita harus punya yang namanya ring Mio. Ring Mio-nya kalau nggak salah, kalau yang ini sama yang Beat beda ya guys ya. Kalau yang Beat ya ring Mio biasa, kalau yang untuk Vario dia ring Mio J kalau nggak salah. Tapi kalau nggak ada ring Mio J juga, ring Mio biasa juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada ringnya. Kalau yang original dia original bawaan Honda, dia nggak ada ring guys. Ring ini bikin si panbel berada di bawah terus, jadi si jarak ini sama panbel tuh dia ada di bawah, pokoknya si panbel bakal ada di bawah. Kalian mikirnya untuk dapat tarikan bawah itu kayak sepeda aja guys. Jadi kalau kan sepeda, kalau misalkan gigi belakang di atas, gigi depan di bawah, kan dia tarikan awalnya kan jengat-jengat ya guys ya. Kalau misalkan sepeda ininya di bawah, nah kita akan membuat si bawahannya tuh bakal enakan lah, pokoknya di sekali gaspol tuh langsung maju ngebelcir. Nah, kita harus membuat si fanbel ini, bayangkan aja rantai sepeda, si fanbel yang depan di bawah, si yang belakang di atas, otomatis bagaimana? Nah, untuk itu kita akan kasih tahu di sini di penjelasan ini supaya bikin gerung dan juga supaya tarikan bawahannya enak. Gue bakal kasih saran. Untuk pertama, pakai ringnya ring Mio nih guys ya. Ini gue ring Mio nya pakai 2 biji. Kalian cukup pakai 1 biji aja guys, karena ini 2 gue udah dapet racikan, gue udah nyobain sendiri, dan gue saranin kalau untuk motor kalian gue saranin pakai 1 dulu aja, karena takutnya nanti gak ada tenaganya atasnya. Jadi gue saranin gitu aja dulu. Nah, udah gitu kita akan lanjut ke rumah roller. Nah, ini
rumah rollernya udah gua bubut pakai 13,8 derajat. Terus ini si si kipasnya udah gua bubut juga. Nah ini jadi kayak gini ya, dia kemiringannya tuh dia lebih tajam, yang bikin kalau panbel tuh naik ke atas banget kayak gitu guys. Nah di sini rollernya ini udah pada peang. Sekalian lihat rollernya udah pada peang tuh, peang gini ya guys ya. Di sini rollernya gua pakai 7 sama 9 gram. 7 disimpan di sebelah kiri, 9 gramnya disimpan di sebelah kanan. Kayak gini ya guys ya. Untuk bagian depan kayak gini gua simpan dulu. Untuk bagian belakangnya gua ini belum dibubut-bubut si mangkoknya karena belum punya duit. Alangkah baiknya kalau kalian sih bubut dulu aja gitu ya guys ya. Kalau misalkan gak punya uang ya gak usah dulu dibubut. Dan yang bikin gerdek itu apa? Ininya kotor. Kalau misalkan ininya bersih terus, kalian rajin bersihin, itu nggak akan gerdek. Makanya kenapa kalau habis servis, udah beres servis tuh nggak gerdek, dan teh udah selang beberapa hari gerdek lagi. Nah itu penyebabnya tuh karena si kampasnya kotor. Dan supaya nggak gerdek, gue saranin si per 3 nya yang ada di sini itu diganti pakai yang 1500. Nah ini per 3 nya pun per sipitnya pun gue pakai yang KTC. Gue bakal bongkar guys ya. Nah untuk bukanya, kalau misalkan kalian cuman punya ini, kita langsung gini dulu aja, tutupin pakai tangan kayak gini. Nah ini guys sudah gua buka. Nah ini pernya gua pakai per merek KTC punyanya yang Beat ya guys. Soalnya gua nyobain yang punyanya Vario, anjir terlalu keras. Nah ini gua pakai yang Beat, ini cocok sama aja si Beat. Vario juga sama aja. Dan di sini per kecilnya juga gua pakai 1500 rpm merek KTC juga. Nah ini gue saranin kalau misalkan kalian mau merek peran gitu, mereknya pakai KTC aja, jangan yang murah-murah. Kalau yang murah-murah anjir, gue juga itu beli murah merek CLD cuma 30.000. Udah dipakai 1 minggu teh milai langsung. Kalau yang ini kuat banget guys, ini udah gua pemakaian 1 tahun lebih pakai merek KTC ini. Waduh jelas banget ini guys, gua nggak bohong. Gua saranin merek KTC Kitako atau KTC Racing juga bisa. Nah ini gua pakai KTC yang merek KTC Kitako. Nah kayak gini guys ya. Untuk kalian yang mau nyari di gerung tengah sampai atas, kalian harus ganti PR yang ini, PR gede. Kalau kalian mau cari gerungan awal, kalian pakai PR PR kampas yang 1500 rpm atau 2000 rpm. Semakin rpm nya gede, semakin ngegerungnya parah. Karena si mesin udah muter, tapi si kampasnya ini belum kebuka karena si pernya masih gigit. Kalau pernya masih udah langsung ngebuka, dia nggak ngegerung dulu. Kalau misalkan pernya langsung keluar kebuka gitu, otomatis dia nggak ngegerung. Kalau misalkan pernya nutup gini, kunci ininya pernya keras, otomatis si kampasnya belum nyentuh ke si mangkoknya. Nah jadi kayak gini guys sistemnya nih guys, gue jelasin. Aduh susah gue jelasinnya. Nah kan ini tuh gini, kalau misalkan kalian muterin, kalau mesin nyala, dia si kampasnya muter, ini yang ini bukan muter, si panbelnya muter, tapi ban belakang nggak muter kan. Nah karena itu si ini teh kayak gini guys. Nah ini kan ada jarak nih ada jarak. Nah ada jarak kan. Kalau pernya keras, dia si kampasnya tuh kebukanya lama, kebukanya nggak langsung. Kalau pernya keras dia ngebukanya lama. Kalau udah digas lama baru kebuka ngung. Nah ini tuh kebuka ngung. Nah kalau misalkan si pernya dia empuk, dia langsung kebuka dan otomatis langsung maju, tapi nggak ngegerung. Kalau mau ngegerung di awal, jadi si ininya udah muter tapi si kampasnya tuh belum kebuka karena si pernya keras. Jadi otomatis mesin udah muter, si kampasnya belum gigit, roda belakangnya nggak akan maju. Jadi gerungan awalnya tuh dapat banget karena ini. Kalau mau gerungan tengah PRCVT. Kenapa PRCVT? Karena PRCVT itu yang menekan, membuat si panbel itu di bagian atas di sini terus. Nah kalau misalnya PRCVT-nya keras, panbelnya otomatis di atas, roller ring otomatis kita kan pakai ring ini di depan, pakai ringnya
otomatis si panwelnya di bawah, yang di belakang di atas. Bayangkan aja kalau sepeda yang belakangnya di atas, yang depannya di bawah, kan otomatis ngacir langsung ya guys ya, ngebelecir lah. Nah ini yang bikin ngebelecir bawahan sama sampai atasan. Kalau atasan dapatnya dari roller karena semakin rollernya berat semakin dia ke atas, jadi semakin berat nih kayak gini. Semakin rollernya berat semakin dia bisa ke atas banget guys, ke atas banget sampai ke sini nih, ke atas sini. Bayangkan aja kalau kalian lagi pakai misalkan ada tali ya guys ya, nah gini nih tali kayak gini, misalkan tali gini, terus si ujung ininya tuh hampang. Kalau hampang kan, kalau gini awalannya kan dia gampang gitu ya awalannya. Tapi kalau misalkan ini berat, semakin lama emang awalannya berat gitu, tapi semakin lama semakin gede tenaganya, semakin enakun kan. Nah kayak gitu guys cara kerjanya. Jadi kita akan membuat si panbel bagian belakang itu di atas, yang di depannya di bawah kayak sepeda. Otomatis itu akan ngegerung parah, pokoknya enakan ke si knalpot. Nah untuk video knalpotnya gua rekamin pada saat gua pakai settingan kayak gini. Gua settingannya ini pakai 1500, belakang ini 1500, ini 1500, depannya pakai rumah lor yang bobotan yang ini. Kalau nyari top speed kalian harus dicowak ininya ya guys ya, jalurnya itu harus dicowak. Nah ini bisa kalian lihat, ini gua sampai atas banget. Gua waktu itu standaran itu bisa tembus 130, padahal itu standar cuman CVT-an doang guys. Mantep lah itu, tapi itu nggak lama, itu pun masih bisa naik itu. Tapi ya dimana-mana juga kita harus menyesuaikan oleh kapasitas mesin, jangan memaksakan mesin cuma 150 cc terus pengen dapet 140, maksain CVT-an lah, terus big pulley lah. Nah itu malah bikin mesinnya cepet capek. Jadi ya yang biasa-biasa aja lah, yang penting bisa ngejar motor tipis-tipis lah, yang penting gak ketinggalan banget. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa gua share, semoga bermanfaat ya guys ya. Ini videonya gua jelasin, mungkin gua jelasinnya capruk ya guys ya. Capruk tuh apa ya, capruk tuh naon sih, capruk tuh kayak ngejelasinnya gak jelas lah. Tapi kalian bisa putar video ini beberapa kali, semoga bisa kalian paham. Kalau nggak paham berarti gue yang nggak punya skill untuk mengajar, tapi gue mencoba share apa yang gue punya gitu ya guys ya. Oke, mungkin sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.